Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi radiofotografi 1 dengan materi efek fotografi dan mekanisme dari fluoresensi. Oke, sebelumnya kita ingat terlebih dahulu apa saja sifat-sifat dari sinar X. Yang pertama, sinar X dapat menembus suatu bahan, kemudian menimbulkan radiasi sekunder. Sinar X dapat menghitamkan emulsi film, sinar X dapat mengemulsi film, kemudian dapat menyebabkan ionisasi, dapat menimbulkan efek biologi, kemudian menyebabkan logam tertentu memancarkan cahaya atau biasa disebut dengan luminiscensi. Kemudian untuk sinar X ini sendiri dia termasuk jenis radiasi gelombang elektromagnetik. Kemudian sinar X akan mengalami pelemahan saat menembus suatu bahan. Sinar X dapat menimbulkan bayangan laten dan kemudian sinar X tidak dapat ditangkap oleh panca indera, tidak bisa menembus bahan yang terbuat dari non-logam. Kemudian sifat sinar X tidak dapat dibelokkan oleh medan magnet dan medan listrik. Kecepatannya sama dengan kecepatan cahaya. Efek luminiscensi, seperti yang tadi Ibu bilang, itu merupakan suatu peristiwa terjadinya pancaran cahaya dari suatu bahan apabila bahan tersebut terkena radiasi. Efek luminiscensi itu dibedakan menjadi dua, yaitu fluoresensi dan fosforisensi. Kemudian di sini ada proses dari luminiscensi. Jadi luminiscensi itu terjadi atau mengenai dari elektron kulit terluar bahan material luminiscensi tersebut. Ketika bahan material luminiscensi distimulasi, maka elektron kulit terluar itu akan tereksitasi pada level energi tertentu, sehingga ada beberapa yang berpindah dari nukleus. Karena elektron tereksitasi, hal ini akan menyebabkan terjadinya hole atau lubang, karena tadi elektron kulit terluar akan ada yang tereksitasi berpindah sehingga elektron kulit terluar tersebut akan ada terjadi lubang. Karena ada yang berpindah tadi, hole itu terjadi di kulit elektron terluar dikarenakan kondisi tidak stabil untuk suatu atom. Kemudian lubang tadi, hole tadi akan terisi lagi ketika elektron tereksitasi kembali ke keadaan normal. Transisi ini disertai dengan emisi energi elektromagnetik dalam bentuk foton cahaya, sehingga energi yang diperlukan untuk mencapai pada keadaan tereksitasi sama dengan keadaan ketika elektron kembali ke keadaan normal. Rentang energi tereksitasi dari elektron kulit terluar itu sempit. Keadaan ini tergantung pada struktur bahan yang digunakan luminiscensi. Panjang gelombang itu juga dipengaruhi oleh tingkat eksitasi yang elektron capai dan karakteristik dari bahan luminiscensi tertentu. Nah, ini ya skemanya, ilustrasi tadi yang sudah Ibu jelaskan. X-ray menabrak suatu target sehingga elektron tereksitasi. Nah, ketika elektron tereksitasi, di sini akan terjadi hole, lubang. Kemudian, lubang itu akan tertutup kembali oleh elektron ketika keadaan kembali normal. Begitu. Dengan memancarkan foton cahaya di sini. Gitu. Itu skema dari proses luminiscensi. Kemudian di sini ada efek dari luminiscensi, itu ada dua, ada fluoresensi dan fosforisensi. Untuk efek fluoresensi itu merupakan peristiwa berpendara suatu bahan yang terjadi selama penyinaran berlangsung dan akan berhenti seketika itu juga. Jika efek fluoresensi ini juga akan berhenti jika pancaran radiasi dari sumbernya berhenti. Jadi berhenti seketika itu juga pancaran cahayanya. Nah, untuk contohnya ini untuk efek fluoresensi itu digunakan pada pemeriksaan fluoroskopi. Kemudian pada X-ray, IS X-ray yang menggunakan bahan fluoresensi. Selanjutnya ada efek fosforisensi. Efek ini itu akan terjadi
sesaat setelah bahan fosfor terkena radiasi dan pancaran masih berlangsung beberapa saat kemudian, meskipun pancaran radiasi dari sumbernya telah berhenti. Jadi bedanya dengan fluoresensi, kalau fluoresensi itu akan berhenti seketika itu juga ketika pancaran radiasi berhenti. Untuk fosforisensi itu akan masih ada pancaran cahayanya walaupun beberapa second, beberapa detik setelah pancaran radiasi itu berhenti. Fenomena ini disebut dengan afterglow. Untuk efek fosforisensi ini diterapkan pada intensifying screen X-ray. Nah, fosfor juga berfungsi untuk memancarkan sinar yang akan dilihat oleh mata setelah menyerap energi sinar-sinar elektromagnetik ataupun sinar-sinar Fosfor pada IS itu terbuat dari bahan yang mempunyai sifat fluoresensi. Umumnya yang biasa dipakai untuk IS konvensional itu bahannya kalsium tungsten, kemudian ada barium strontium sulfat, ada barium fluoroklorid, kemudian ada juga barium lead sulfat. Nah, untuk yang rare earth itu biasanya menggunakan terbium activate, lanthanum oisulfida, ada juga terbium activated, gadolium oxysulfida, dan ada terbium activated yttrium oxysulfida. Selanjutnya ada efek fotografi. Seperti yang kita tahu, sinar X itu dapat menyebabkan emulsi film. Terutama ini sebenarnya yang diemulsi itu adalah perak bromidanya. Setelah diproses secara kimiawi, dibangkitkan di kamar gelap melalui proses pencucian film. Kemudian fungsi dari proses pembangkitan sendiri adalah membangkitkan bayangan laten menjadi bayangan nyata dengan cara mereduksi AgBr yang terkena sinar X menjadi perak metalik. Proses terjadinya bayangan laten itu seperti apa? Jadi ion bromin itu menyerap fotosinar X atau cahaya dan mengeluarkan sebuah elektron. Elektron yang terlempar ditangkap oleh bintik kepekaan sehingga bintik kepekaan bermuatan negatif. Sensitivity spec yang bermuatan negatif itu akan menarik ion bebas Ag. Kemudian proses yang berulang-ulang itu akan terkumpul banyaknya atom perak pada bintik kepekaan. Pembentukan bayangan laten itu terjadi di dalam lattice. Selanjutnya dengan mobilitas yang tinggi akan menuju atau ditangkap oleh elektron track. Nah, ini skema tadi ya, proses terbentuknya bayangan laten. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, ini ada elektron yang diserap, selain ada yang diserap, ada juga yang tereksitasi, ini poin B. Elektron yang tereksitasi itu terperangkap pada bintik kepekaan ini, poin C. Kemudian di poin D, proses tersebut terjadi berulang-ulang, semakin banyak, sehingga terbentuk bayangan laten ini. Oke, begitu kiranya untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.